Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang peran perawat pendidik dalam kasus disabilitas dan penyakit kronis ya. Oke, kita masuk dulu bahwa pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang peran perawat pendidik dalam kasus disabilitas dan penyakit kronis dan juga pembelajaran bagi disabilitas. Pembelajaran bagi pasien dengan penyakit kronis, peran keluarga pada penyakit kronis dan disabilitas. Ya, itu yang akan kita bahas. Oke, ini ada 3 model ya. Ini berkaitan dengan pengertian dari disabilitas itu sendiri ya. Jadi ada model biomedis, ada model sosial, ada model biopsikososial ya. Jadi kedua gabungan ini. Jadi kalau kita bilang disabilitas itu ada kaitannya dengan biologi, iya betul gitu ya. Tapi juga ada yang memaknainya bahwa disabilitas juga karena gangguan dari sosial gitu ya, pengaruh dari sosial. Tapi untuk yang sekarang, yang current sekarang ataupun yang update sekarang itu gabungan antara biomedis dan juga sosial. Jadi biopsikososial ya. Oke, kalau kita lihat dari PBB dan juga isu disabilitas itu sendiri, ini kita lihat bahwa disabilitas itu ada kaitannya dengan kesehatan dan juga terdiri dari 3 faktor dalam isu disabilitas, yaitu kelainan atau kerusakan tertentu ya yang ada di tubuh seseorang, lalu terbatasnya aktivitas karena kondisi tubuh tertentu, dan juga partisipasi restriction ya, atau pembatasan partisipasi, misalnya diskriminasi di tempat kerja, sekolah, dan lain-lain ya. Jadi kalau mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau pernah membaca bahwa disabilitas ini juga menjadi bagian dalam tanda kutip diskriminasi bagi seorang dalam melakukan pekerjaannya ataupun aktivitasnya gitu ya. Mungkin ada faktor bullying juga, yang mungkin ya ada oknum-oknum yang menjadikan disabilitas itu menjadi bahan bullying gitu ya, dan itu sangat tidak boleh dan juga tidak manusiawi ya. Oke, prinsip-prinsip dasar dalam peran perawat itu adalah, pertama, bagaimana kita menunjukkan individu memerlukan pengobatan ataupun perawatan ya, pengunjung, keluarga pasien ya. Terus juga ditujukan sebagai memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga atas masalah kesehatan yang diderita pasien, memberdayakan pasien dan keluarga dalam kesehatan ya, dan juga menerapkan proses belajar di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini penting juga bahwa dimanapun seorang klien kita ataupun pasien kita itu, mereka sangat membutuhkan informasi tentang kesehatan, terutama dirinya sendiri ataupun keluarga ya, sudah sejauh mana sih perkembangan kesehatannya. Begitu juga dalam proses belajar ataupun nanti dalam pendidikannya juga seperti apa. Oke, bagi pasien ini tujuannya kalau kita memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien itu adalah mengembangkan perilaku sehat ya, manfaat yang didapatkan mempercepat kesembuhan, pemulihan pasien ya, mencegah terserang penyakit, mencegah terjadinya penularan ke orang lain, menyebarluaskan pengalamannya sehingga orang lain dapat belajar ya. Jadi memang betul gitu ya, pengalaman itu adalah guru terbaik ya, karena dengan melakukannya itu menjadi sebuah pengetahuan yang bukan hanya sekedar teori tapi juga aplikasi gitu. Mengembangkan perilaku pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, tujuan bagi keluarga adalah membantu mempercepat proses penyembuhan pasien. Keluarga tidak terserang atau tertular penyakit, membantu agar tidak menularkannya ke orang lain, dan juga ini tambahan dari saya adalah bagaimana keluarga itu dapat mengetahui cara untuk mengatasinya gitu. Misalnya kalau nanti kita akan bahas tentang kesulitan belajar
pada orang disabilitas gitu, pada orang penyakit kronis. Nah, bagaimana keluarga itu mengetahui cara untuk mengatasinya gitu ya, atau bagaimana keluarga itu menjadi support system gitu ya, dukungan untuk keluarganya yang sedang kesulitan belajar atau mengalami hambatan belajar. Yang ketiga, bagi fasilitas pelayanan kesehatan itu meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan citra, dan juga meningkatkan angka hunian. Kalau misalnya pasien yang masuk itu lebih cepat sembuh, lebih sehat, pulih kembali, maka bisa diisi oleh orang lain gitu ya, yang membutuhkan. Selanjutnya, pembelajaran bagi disabilitas. Nah, disabilitas itu pengertiannya adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya gitu ya. Terminologi disabilitas ini bertujuan untuk memperhalus sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas gitu ya. Karena makna dari istilah tersebut berpengaruh terhadap asumsi cara pandang seseorang ya, dan juga pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas gitu. Disabilitas juga merupakan istilah yang akhir-akhir ini menjadi trending topik atau merupakan topik yang akhir-akhir ini aktual dibicarakan untuk menyebut anak atau seseorang yang mengalami gangguan atau kekurangan dan ketidaksempurnaan pada fisik seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada seseorang yang tidak, ibaratnya mengalami kecacatan atau misalnya kekurangan atau ketidaksempurnaan pada fisik seseorang, entah itu disebutnya disabilitas. Terus juga dalam hal ini seorang yang mengalami disabilitas itu memerlukan bantuan gitu ya untuk mendukung semua aktivitasnya. Ya jadi ya kalau misalnya dia, makanya banyak sekali ya yang kekurangan tapi dia memiliki kemampuan agar dia tetap bisa memenuhi kebutuhannya dengan secara mandiri gitu ya. Terus juga sehingga penyandang disabilitas termasuk seorang yang berkebutuhan khusus. Disabilitas adalah fenomena yang kompleks ya, kompleks banget, mencerminkan interaksi dari tubuh seorang dengan masyarakat tempat dia tinggal, mengatasi kesulitan yang dialami orang yang mengalami disabilitas berarti membutuhkan intervensi yang bisa menghilangkan penghalang dengan lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi. Oke, disabilitas itu ada 5 ya, ada 5. Pertama fisik, yang kedua mental, yang ketiga intelektual, sensorik, dan juga perkembangan. Mungkin yang menarik itu ada disabilitas mental ya. Oke, jenis-jenis disabilitas itu ya ada ragamnya tadi ya. Merupakan suatu keterbatasan yang dimiliki seorang. Disabilitas juga dianggap sebagai ketidaksempurnaan kapasitas sehingga mereka akan tergantung kepada orang lain yang sempurna dan produktif gitu ya. Dan juga keterbatasan itu meliputi pendekatan medis. Pertama, kecacatan dianggap sebagai suatu masalah di tingkat individu baik tubuh ataupun pikiran ya. Kedua, kecacatan disetarakan dengan individu yang memiliki kemampuan terbatas atau kekurangan lainnya. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dan praktek medis yang menunjukkan suatu pilihan perawatan gitu ya. Jadi ada 5 jenis disabilitas. Oke, nanti teman-teman juga bisa mencarinya atau saya sedikit saja jelasin. Yang pertama, disabilitas fisik itu merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan, bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Ya, disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari, misalnya saja gangguan pernafasan dan juga epilepsi. Nah, ini yang menarik, yang kedua adalah disabilitas mental. Istilah disabilitas mental itu biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata gitu ya. Terus juga akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental ya. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang menggambarkan
istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan ya mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, gangguan belajar misalnya gitu ya. Terus juga kayak gangguan komunikasi gitu ya, dan juga bekerja serta lain sebagainya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbatangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas ini bisa muncul pada usia berapapun. Yang keempat adalah disabilitas sensorik, merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya juga bisa terganggu. Ya, panca indera cuma ada 5 kan. Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida. Oke. Selanjutnya adalah sebagaimana diketahui pada awalnya kesulitan belajar. Oke, kita ngebahas tentang kesulitan belajar pada disabilitas ya. Pada awalnya kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah learning disability. Kesulitan belajar juga merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi maupun ilmu kedokteran. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lamban, kadang-kadang tidak. Demikian kenyataannya sering kita jumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Jadi kesulitan belajar itu merupakan kekurangan yang tidak nampak secara lahiriah gitu ya. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dalam wujud fisik yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami kesulitan belajar. Membuat klasifikasi kesulitan belajar tidak mudah karena kesulitan belajar merupakan kesulitan yang heterogen. Tidak seperti tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita yang bersifat homogen. Hal ini dikarenakan kesulitan belajar memiliki banyak tipe yang masing-masing memerlukan diagnosis tersendiri. Oke, kesulitan belajar dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar atau learning problem itu adalah faktor eksternal. Antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengolahan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan atau reinforcement yang tidak tepat. Sehingga dalam hal ini disfungsi neurologis juga dapat menyebabkan tunagrahita dan gangguan emosional. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar antara lain ada faktor genetik, luka pada otak karena trauma fisik atau kekurangan oksigen ya pada otak, biokimia yang hilang, biokimia yang dapat merusak otak, misalnya pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, serta pengaruh-pengaruh psikologi sosial yang merugikan perkembangan pada anak atau peserta didik. Oke, penanganan anak berkebutuhan khusus atau tadi disabilitas itu ada 5. Yang pertama, tentukan potensi atau kapasitas anak dulu. Yang kedua, tentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan semua bidang diberikan, tapi tentukan taraf kemampuannya dan juga yang merupakan pengajaran remedial itu yang mana aja. Terus juga tentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi. Terus analisis faktor-faktor yang terkait serta menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial ataupun untuk pembelajaran selanjutnya itu harus seperti apa sih gitu. Oke, di Indonesia sendiri pelaksanaan model pendidikan inklusif itu didasarkan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi sebenarnya dalam undang-undang itu udah ada ya
bukan undang-undang ya, tapi dalam Permendiknas ya, Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Dan itu ada namanya pendidikan inklusif ya. Pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi pendidikan eksklusif itu pada intinya sih biasanya kalau dulu itu dipisahkan kan, maksudnya ada sekolah SLB gitu ya, ada sekolah umum. Kalau sekarang ada namanya pendidikan eksklusif, jadi yang disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus itu boleh gabung gitu. Nah, sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi saya di sini akan coba ngebahas tentang kelebihannya. Pendidikan ini juga eksklusif ini bertujuan ada dua ya. Pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial tadi ya, sehingga memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif pada semua peserta didik, karena pendidikan itu adalah untuk semuanya gitu. Terus pendidikan inklusif itu suatu bentuk sistem pendidikan di mana peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan. Oke, pada prinsipnya urutan kegiatan pembelajaran model inklusif itu sama dengan kegiatan pembelajaran model eksklusif ya, yang biasa, yang normal. Perbedaannya terletak pada adanya dua jenis mahasiswa dalam kelas. Jadi ada yang berkebutuhan khusus sama tanpa berkebutuhan khusus. Terus juga perbedaan mendasar lainnya adalah karakteristik peserta didiknya juga sedikit berbeda dalam hal metode, media, evaluasi pembelajaran ya, karena ada dua peserta didik, yang satu berkebutuhan khusus, yang satu tidak, sehingga metode pembelajarannya itu harus variatif, harus kedua-duanya bisa mendapatkannya secara secara baik gitu. Yang ke-18 secara umum selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran eksklusif itu ada 3 aktivitas utama, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Mungkin teman-teman kemarin udah belajar. Terus juga melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, ini yang minggu kemarin teman-teman belajar ya, tentang evaluasi pembelajaran. Prinsip dasar pendidikan eksklusif itu tadi ya, pendidikan untuk semua, belajar hidup bersama, integrasi pada lingkungan, dan juga penerimaan terhadap perbedaan. Kita harus melihat semua hal ya, bahwa tidak semuanya itu putih, tapi ada hitam, ada warna-warni, sehingga ya beraneka ragam gitu manusia itu dalam kondisinya, dalam menyerap semua informasi ataupun menyerap semua proses pendidikan. Oke, terus manfaat dari pendidikan eksklusif ini banyak banget ya, dari mulai terhindar dari label negatif, terus belajar mengenai keterbatasan tertentu, terus juga meningkatkan wawasan dosen ataupun guru, terus juga meningkatkan kompetensi guru dan dosen juga, karena dia harus bagaimana nih caranya peserta didik itu dapat atau mengerti tentang materi yang diajarkan, walaupun misalnya peserta didiknya mengalami kesulitan belajar ataupun mengalami hambatan gitu. Terus juga bagi keluarga adalah orang tua akan merasa senang karena tanpa ada diskriminasi dan juga bersosialisasi dengan baik gitu ya. Kayak pembelajaran bagi pasien dengan penyakit kronis. Nah, tadi disabilitas dan kronis sebenarnya pada intinya prinsipnya sih sama-sama aja ya. Kita bahas dulu, penyakit kronis itu adalah suatu kondisi yang berlangsung lama, yang dapat dikendalikan tapi sulit sembuh gitu. Terus juga penyakit kronis adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap, dan sering kambuh. Dan menurut WHO itu penyakit kronik merupakan kondisi kronis yang berlangsung atau berulang yang memiliki dampak terhadap kehidupan seorang dan keluarganya.
mencakup kondisi seperti nyeri kronis, asma, artritis, penyakit pembuluh darah kroner, kanker, kecemasan, depresi, diabetes, alkohol, dan ketergantungan obat. Oke, ini ada sebuah penelitian tentang di Indonesia tentang pengalaman mahasiswa dengan penyakit kronik dalam belajar. Itu ada 4. Pertama, perubahan kehidupan akibat penyakit kronik. Kedua, dukungan yang didapatkan. Ketiga, hambatan dalam belajar. Dan yang keempat adalah harapan untuk mahasiswa gitu ya. Oke, proses belajar pada penyakit kronik itu dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Ya, terus juga peran keluarga pada penyakit kronis disabilitas itu sangat penting. Bahkan menurut penelitian juga bahwa keluarga sebagai salah satu dari pusat pendidikan bertugas membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif sebagai fondasi yang kuat dalam pendidikan formal. Bentuk dukungan seperti dukungan untuk belajar dan biaya merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mahasiswa. Jadi dukungan untuk belajar dan biaya. Mahasiswa yang mengalami penyakit kronik, dukungan atau support dari orang tua, keluarga, dan teman merupakan hal yang dapat meningkatkan prestasi belajar ya. Oke, ini ada fungsi bimbingan. Jadi bimbingan itu sangat penting bagi baik penyakit kronis maupun yang disabilitas berkebutuhan khusus. Dan kita tahu bahwa definisinya itu adalah bagaimana bimbingan itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara bersinambungan supaya individu tersebut memahami dirinya sendiri sehingga sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Jadi bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Nah, kita bahas bahwa ini slide terakhir saya bahwa peran perawat itu bisa tadi sebagai pemberi bimbingan dalam hal pendidikan, yaitu ini contoh salah satu bentuknya. Pertama, menciptakan suasana belajar yang sehat, memberikan motivasi belajar, layanan bantuan bimbingan konseling secara langsung apabila ada peserta didiknya atau klien yang mengalami hambatan belajar atau kesulitan belajar. Lalu pemberian nasihat, layanan bantuan melalui kerjasama dengan pihak lain, metode bimbingan kelompok, dan yang terakhir adalah metode bimbingan individu ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Semoga materi yang disampaikan itu bisa dipahami. Kalau misalnya tidak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom YouTube atau misalnya di WA grup ya.